wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Maharani. Saya dari Ilmu Komputer 6. Saya akan membawakan materi bahasa baku dan bahasa tidak baku atau non baku. Nah, di sini saya dibimbing oleh Ibu Junaida. Dan selanjutnya saya akan memaparkan materi tersebut. Check it out. Baik, kita memasuki pengertian bahasa baku. Nah, informasi yang terdapat dalam suatu teks sebaiknya dituliskan menggunakan bahasa baku. Kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia, kata baku digunakan dalam menuliskan hal-hal yang bersifat resmi. Nah, seperti surat resmi, undangan resmi, atau kalimat resmi lainnya. Dan selanjutnya itu ada pengertian bahasa non baku atau tidak baku. Nah, sedangkan kata tidak baku adalah kebalikan dari bahasa baku, yaitu kata yang ditulis dan disusun tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Nah, kata tidak baku ini digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menuliskan hal-hal yang bersifat tidak resmi. Nah, selanjutnya ada pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing ya. Nah, dalam pengaruh bahasa daerah itu biasanya sehari-hari biasanya kita akan cenderung menggunakan ragam bahasa ya kan, ragam bahasa yang bersesuaian dengan kebiasaan di daerah kita. Nah, bahasa baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah seperti penamanan akhiran pada suatu kata, istilah atau sebutan tertentu ataupun perubahan awal kata. Nah, ada di situ contohnya. Nah, di situ kan ada contohnya yang tidak baku itu anak itu belum makan. Nah, di kata bakunya anak itu belum makan. Dia di perbedaannya, kalau di kata tidak baku dia memakai belum. Kalau dia di kata baku, dia memakai kata vokal o, yaitu belum. Itulah perbedaan dari kata tidak baku dan baku. Masuk dia contoh kedua, jalan itu berlubang di kata tidak baku. Di kata bakunya, jalan itu berlobang. Dia menggunakan huruf vokal. Nah, selanjutnya di situ ada pengaruh bahasa asing. Ragam bahasa baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing jika terdapat pengaruh bahasa asing seperti penambahan kata bantu, pertukaran posisi, perbedaan makna, dan sebagainya. Dan maka bahasa tersebut merupakan bahasa tidak baku. Nah, di situ ada contohnya. Nah, di situ ada dia contoh dari kata tidak baku. Dia seorang desain grafis, sedangkan di kata baku dia seorang desain grafis. Baik, selanjutnya itu ada pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing. Ada dampak-dampaknya, ada dampak positif dan dampak negatifnya. Yaitu bahasa Indonesia memiliki banyak kosakata sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia, sebagai identitas dan ciri khas dari suatu suku dan daerah, menimbulkan keakraban dalam berkomunikasi. Dia mempunyai keakraban dalam berkomunikasi sesama daerah. Nah, dampak negatifnya itu apa saja? Dia memiliki bahasa daerah yang satu sulit dipahami oleh daerah lain. Ya, contohnya kita mendatangi daerah ke daerah lain dengan bahasa kita sendiri, mereka tidak memahami bahasa kita, dan mereka pun begitu juga tidak memahami dengan bahasa kita. Nah, lalu warga negara asing yang ingin belajar bahasa Indonesia menjadi kesulitan karena terlalu banyak kosakata. Nah, banyak tuh orang yang pada mau belajar bahasa Indonesia karena di dalam bahasa Indonesia itu katanya terdapat banyak kata-kata yang sulit dalam kosakatanya. Namun jika dari itu sangat mudah dipahami. Lalu masyarakat menjadi kurang paham dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baku karena sudah terbiasa dalam kehidupannya sehari-hari. Dan dapat juga menimbulkan kesalahpahaman. Terkadang kita menggunakan bahasa baku dalam bahasa daerah kita sendiri, kadang kita mempunyai kesalahpahaman terhadap
sesama teman kita sendiri dengan menggunakan bahasa baku tersebut. Makanya kita harus berhati-hati dengan bahasa daerah kita sendiri. Nah, di situ ada ciri bahasa baku dan non baku atau tidak baku. Ciri khusus bahasa baku itu menggunakan latar yang bebas dari ciri-ciri lafal dialek setempat atau ciri-ciri lafal bahasa daerah. Nah, menggunakan ejaan menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI. Menggunakan istilah menurut Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Indonesia. Menggunakan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menggunakan tata bahasa menurut buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Nah, ciri umum bahasa baku, dia tidak dipengaruhi bahasa daerah tertentu. Tidak dipengaruhi bahasa asing, bukan bahasa percakapan. Pemakaian imbulan pada kata bersifat eksplisit. Nah, pemakaian kata sesuai dengan konteks kalimat. Kata baku bukan kata rancu. Kata baku tidak mengandung hiperkorek, tidak mengandung prenose. Nah, di situ ada juga ciri bahasa non baku. Nah, di situ kan ada tadi ciri bahasa non baku. Nah, ciri bahasa non baku itu biasanya digunakan dalam bahasa sehari-hari. Sudah dipengaruhi oleh bahasa yang asing atau daerah lainnya. Dipengaruhi oleh perkembangan zaman, bentuknya mudah berubah-ubah, memiliki arti yang sama namun meskipun berbeda dengan bahasa baku. Nah, fungsi bahasa baku itu sebagai pemersatu, fungsi penggunaan kata baku bagi masyarakat Indonesia itu untuk menghubungkan semua penutur dari berbagai macam bahasa daerah yang berbeda-beda. Nah, dengan penggunaan kata baku, bahasa baku dapat dijadikan pemersatu masyarakat daerah menjadi satu bangsa. Sebagai pemberian kekhasan, Indonesia mengharuskan setiap wilayah daerahnya menggunakan bahasa baku, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Melalui fungsi itu, maka bahasa baku dapat memperkuat rasa nasionalisme masyarakat daerah yang bersangkutan tersebut. Nah, bagaimana dengan sebagai pembawa kewibawaan? Nah, kalau dalam sebagai kewibawaan itu bahasa baku juga ikut serta membawa kewibawa atau prestis seseorang. Nah, fungsinya itu yang bagaimana? Fungsinya itu membawa kewibawaan bersangkutan dengan usaha seseorang dalam mencapai kesederajatan dengan keberadaban dari kewibawaan mereka tersebut. Nah, itulah yang tadi dalam pembawaan sebagai kewibawaan yang dikagumi oleh pembahasan bakuannya tersendiri. Nah, di situ ada contoh bahasa non baku atau tidak baku. Nah, apa saja dalam contoh kata tidak baku itu adalah aktif, pasif, apotik, efektif, nasihat, karena, foto, biosifir, bis, objek, teknik, dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau dalam contoh kalimatnya? Bisa saja kita membuat contoh dalam kalimatnya. Contohnya, saya akan makan siang di rumah hari ini. Dan ada juga contoh bahasa baku. Contohnya itu apa saja? Aktif, pasif, apotik, efektif, nasihat, karena, foto, biosfer, bus, objek, teknik, daftar, dan sebagainya. Hanya saja beda dalam kosakata dalam bahasa non baku atau tidak baku. Nah, apakah kalimat tersebut, kata tersebut bisa membuat jadi kalimat? Tentu saja bisa. Contohnya, pada hari ini saya akan makan siang di rumah. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pemaparan materi dalam bahasa baku dan non baku atau tidak baku. Mungkin banyak masih
Masih banyak kekurangan yang saya sampaikan. Selebihnya saya minta maaf. Dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.